Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan website desain interior. Berikut ini adalah daftar nama dari anggota tim kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Skimadi Utama dengan 3 digit NIN terakhir 023. Berikutnya ada Arya Alifsian Hurwanto dengan 3 digit NIN terakhir 024. Berikutnya ada Andina Aulia Azahra dengan 3 digit NIN terakhir 028. Berikutnya ada Niki Dewi Anjani dengan 3 digit NIN terakhir 219. Dan terakhir ada Yusinifar Maulida dengan 3 digit NIN terakhir 239. Selanjutnya, project overview akan dijelaskan oleh Nana. Baik, project overview desain kami itu berfokus pada memberikan pengalaman yang lebih personal dan intuitif dalam desain website. Tujuan perancangan website kami untuk membuat platform digital berbasis web dengan tampilan UI dan UX beserta fitur menarik untuk pengguna, serta solusi yang efisien dan fleksibel yang ingin mendapatkan layanan desain interior sesuai dengan kebutuhan, preferensi desain, dan anggaran pengguna. Ini yang penting, menciptakan ruang yang nyaman, fungsional, dan estetis. Penata ruang ini juga dapat meningkatkan kenyamanan untuk penghuni serta nilai estetika dan fungsi dalam sebuah hunian. Oleh karena itu, kami membangun sebuah website agar untuk perancangan itu bisa dilakukan secara online atau tidak perlu dilakukan secara manual. Tahap perencanaan ini adalah perencanaan, analisis kebutuhan, sistem implementasi, pengujian, serta evaluasi. Fitur utama kami adalah kami menyediakan kuis interaktif untuk personalisasi dengan 5 pertanyaan this or that yang memberikan pengalaman yang lebih personal untuk saran desainer untuk pengguna. Lalu ada pemesanan proyek secara langsung di website, jadi pengguna bisa menghubungi desainer dengan melalui WhatsApp dan kemudian membayar di katalog langsung di website. Ini merupakan mockup dari Decorio atau website kami. Ini adalah alamat. Ya. Akan dijelaskan oleh Arya. Pertama kita akan mendaftar. Lalu di sini apabila user maka akan memakai gmail.com. Lalu nomor HP dan akan di-set passwordnya seperti apa. Lalu daftar akan langsung ke halaman mulai kuis. Di sini pengguna akan disuruh untuk memilih untuk menjawab pertanyaan dari kuis ini. Kuisnya akan diarahkan sesuai dengan preferensi dari pengguna tersebut. Lalu akan diarahkan ke chat WhatsApp dari model desainer yang dipilih, yang ditentukan. Lalu Fitur Home sendiri ada profile designer dengan memberikan beberapa gambaran desainer beserta proyek yang kami buat. Lalu ini adalah testimoni. Selanjutnya ini adalah menu masuk daftar yang sudah dijelaskan tadi, dan ini adalah kuis yang berisikan 5 pertanyaan yang sudah diimplementasikan tadi. Ini hasil kuis. Dilanjutkan oleh Arya. Lalu di profil saya di sini ada nama, email, nomor telepon, dan juga dia sebagai klien ataupun sebagai desainer. Selanjutnya adalah halaman About Us atau tentang kami. Tentang kami berisi tentang perusahaan tentang visi misi perusahaan tersebut, lalu misi, dan juga portofolio dari Decorio. Ada juga sponsor-sponsor yang telah berafiliasi dengan Decorio. Selanjutnya adalah halaman desainer. Lalu di sini tertera beberapa desainer yang telah
kita kurang tahu. Pengguna bisa melihat portofolio daripada desainer tersebut. Selanjutnya adalah halaman panduan. Di sini tertera bahwa bagaimana web kita bekerja. Terdapat panduan-panduan seperti halaman pertama, kuis desain interior, lalu bagaimana mengambil kuis, hingga pembayarannya. Selanjutnya adalah halaman buat proyek. Ketika membuat proyek, pengguna akan diminta untuk menekan tombol-tombol proyek, lalu bisa memilih jenis ruangannya, ukuran ruangan, lalu gaya apa saja, dan juga akan langsung ditampilkan desainer tersebut. Kemudian halaman rincian proyek dan daftar pembayaran. Pengguna akan diarahkan ke lapangan pembayaran pada halaman pembayaran untuk melakukan pembayaran. Di sini pengguna disuruh mengisi nama, email, telepon, dan juga beberapa nomor yang diperintahkan. Juga ada metode pembayarannya, bisa menggunakan OVO, lalu kan disuruh bayar sekarang. Kemudian setelah payment akan muncul pop-up seperti ini. Ketika menekan OK, maka akan dikembalikan ke halaman proyek. Kemudian lanjut ke halaman admin. Ini adalah dashboard dari admin. Dapat ini lalu style design dan lain-lainnya. Lalu di sini kita bisa lihat testimoni. Admin bisa menambahkan testimoni ataupun menghapusnya. Lalu di halaman proyek, admin bisa menambahkan ruangan, ukuran dan gaya. Lalu admin juga bisa melihat pembayaran klien-klien yang sudah melakukan pembayaran. Kemudian akan membahas database. Pada web ini terdapat database dengan 8 tabel. Yang pertama ada di sini yang berisi ID, style, dan nama. Lalu ada tabel gaya yang berisi ID, nama, juga harga. Lalu tabel pembayaran ada ID, nama, email, nomor telepon, budget, payment method, promo code, dan juga created ad. Lalu ada tabel pricing, ada ID, kategori, dan item ataupun price. Lalu ada tabel ruangan yang berisi ID, building type, ukuran, style, budget, created ad. Lalu ada ID ruangan, yaitu ID yang berisi ID, nama, dan juga harga. Ada tabel testimoni yang berisi ID, nama, testimoni, dan juga created ad. Tabel 7 ada tabel ukuran yang berisi ID, nama, dan juga harga. Tabel terakhir tabel user berisi ID, email dari user, platform mereka, dan juga password mereka. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Yusi. Jadi di Koryo ini adalah platform berbasis web yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis untuk desain interior, tapi juga menawarkan nilai tambah seperti kemudian akses, fleksibilitasnya, kenyamanan dalam penggunaan webnya juga. Nah, jadi web di Koryo ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja. Solusi yang tepat untuk layanan desain interior yang relevan di era digital saat ini. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.